di reaksinya mendapatkan telepon, SMS, terlalu berlebihan menurut saya, ya semacam teror gitu. Usai merespons rilis dari Organized Crime Corruption Reporting Project yang menominasikan Joko Widodo sebagai pemimpin dengan kategori Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW mendapat teror dari orang tak dikenal. Sebelum diteror, peneliti ICW mengalami doxing oleh pemilik akun Instagram Volt_anonim. Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan doxing itu berupa upaya menyebar sejumlah data pribadi korban ke publik lewat media sosial. Data pribadi korban yang disebar diantaranya, nomor telepon, nomor kartu tanda penduduk, alamat tinggal, spesifikasi telepon yang dipakai, hingga titik koordinat lokasi terakhir dalam bentuk tautan Google Maps. Dia mengatakan bahwa kejadian doxing itu bukan kali pertama dialami oleh pihak yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Termasuk, ujarnya, terhadap wartawan, aktivis, dan warga yang vokal mengkritik. Semestinya, menurut Agus, kritikan terhadap masuknya Presiden ke-7, Jokowi, dalam nominasi OK itu bisa dijadikan sebagai alarm pembenahan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Terlebih lagi, dia menilai semasa kepemimpinan 2 periode Jokowi telah terjadi kemunduran terhadap pemberantasan korupsi dan demokrasi. Sebenarnya ini hal yang biasa ketika kami membuat rilis atau merespon wawancara dari media ketika muncul publikasi soal OCCRP ini kan. Jadi ada kawan di ICW, peneliti di ICW itu merespon itu. Tapi kemudian di reaksinya terlalu berlebihan menurut saya. Jadi langsung ketika kawan kami muncul di media menyikapi soal respon dari OCCRP tersebut, tapi justru di reaksinya seperti itu, di doxing gitu. Kebetulan yang bersangkutan sedang berada di luar daerah karena sedang liburan akhir tahun toh, tanggal 3 Januari kemudian mendapatkan telepon, SMS berulang-ulang kali gitu, yang ya semacam teror gitu, semacam teror terhadap yang bersangkutan. Kenapa kemudian merespon menyatakan bahwa Jokowi paling korup dan lain-lain, ya salah satu yang terkorup. Kemudian sampai datanya dipublikasi, data pribadinya, nomor KTP, telepon, bahkan alamat rumahnya, alamat rumah keluarganya di daerah itu ketahuan gitu, dia ada di titik terdekatnya, katanya akan segera melakukan, akan menemui peneliti kami gitu ya di ICW. Ya akhirnya kami berusaha untuk melakukan mitigasi, kemudian kita amankan sementara dalam tanda kutip agar paling tidak ini adalah upaya pencegahan kami. Jadi menurut saya ini bagian dari teror, bagian dari intimidasi, dan bagian dari upaya pembukaan masyarakat yang kritis terhadap siapapun mantan atau pemerintah. Sebenarnya ini bukan yang pertama untuk kasus ini ya, tapi memang di sebelum-sebelumnya setiap ada momen-momen khusus gitu ya, ketika dulu terjadi pelemahan KPK gitu ya, revisi undang-undang KPK, kita kritis dan lain-lain, itu selalu ada upaya-upaya untuk mengambil media sosial kita, email, WhatsApp, kemudian diambil gitu ya, sementara kita tidak bisa mengakses. Sudah rapatkan tadi pagi dengan teman-teman karena ini sudah menyangkut pengambil alihan data pribadi gitu kan, ini menyangkut pelanggaran terhadap perlindungan data, jadi kami akan bersama dengan teman-teman tim advokasi untuk demokrasi akan coba laporkan ke kepolisian untuk menangani ini. Tapi teridentifikasi nggak tuh Mas Agus orang yang tadi? Tidak, karena nomornya tidak teridentifikasi, bahkan di medsos ada namanya, di Instagram ya, ada yang kan selain telepon dia juga meneror lewat Instagram, namanya Volt_anonim. Kemudian kita kerjasama dengan teman-teman jaringan koalisi untuk sama-sama melaporkan agar di take down tuh akunnya, dan berhasil di take down. Nah sekarang sudah tidak ada. Tadi siang mungkin jam 12 muncul lagi, tapi sudah tidak hanya
menampilkan foto promosi alat elektronik. Jadi lain, sudah lain lagi. Nah ini kan saat ini sih kita biasa-biasa saja, maksudnya kita sudah sampaikan kepada publik juga kami tidak takut, kami tidak akan mundur gitu ya, tetap akan menyampaikan sesuatu yang memang kita anggap itu adalah di garis perjuangan kami di ICW gitu ya. Bahkan tadi kami berencana untuk melaporkan itu ke penegak hukum. Tentu ini kami tidak akan berharap bahwa nanti akan ditangkap gitu ya siapa, karena rasanya sampai saat ini sudah terlalu banyak kasus-kasus model intimidasi, doxing, hacking itu tidak pernah diungkap oleh penegak hukum gitu ya. Sampai saat ini tidak pernah ada seperti. Kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami sebagai warga negara punya hak untuk melapor gitu, dan semoga mereka cukup responsif dan ya berusaha untuk berbuat sesuatu lah tuh.